2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu, berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia.
Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangan di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah 2 tahun Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, 'Paranglah Amnon,' maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata,
Datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, sudah Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan demikian itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dan kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian. Kasih karunia menyertai Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pengharapan yang teguh, saudara ya. Banyak orang-orang berhenti berharap,
banyak orang-orang sudah di ujung merah, ya. Banyak orang ya udah sampai akhir, padahal tinggal dikit lagi, saudara. Imanmu, doamu, kesabaranmu di ujung putus gara-gara apa, saudara? Ego. Gara-gara apa? Harga diri. Gara-gara kesombongan. Ya, besar. Ya. Sudah habis-habisan masih didengar dikit lagi. Aduh, cuman gara-gara masalah sepele, saudara ya. Putus dan kamu tidak jadi ngalami breakthrough. Ya, itu sering terjadi ya, saudara ya. Saya nyaris nggak breakthrough tuh, saudara. Apalagi saya temper banget ya, saudara ya. Saya amat sangat temperamen. Nyaris nggak breakthrough tuh saya. Untung ya, saudara ya. Untung. Apa untungnya, saudara ya? Untungnya Tuhan rendahkan saya, habiskan saya. Sehingga waktu saya udah nyaris mau putus begitu, saya udah memang udah dasar. Nggak apa-apa lah, remuk sekalian. Tuhan begitu mikirnya, udah nggak apa-apa, remuk sekalian. Kalau Tuhan nggak habiskan saya sampai habis, mungkin saya masih ada perlawanan kali, saudara. Istilahnya begini, saudara ya, ada singa tua udah mau mati, saudara. Ya, singa muda teladung dia, ya kan. Nanti ada badak nyeruduk dia, serigala gangguin dia, anjing hutan mengganggu dia, saudara. Ya, singanya udah tua, ya udahlah. Loyo, saudara ya. Tapi kalau kamu dasarnya itu sombong ya. Keledai datang, saudara. Dikit-dikit keledainya menendang kamu, saudara. Kamu harga dirimu tiba-tiba keluar tuh, saudara. Manusia lama tiba-tiba keluar. Ya, direndahkan, tapi ya jangan keledai ngerendahin saya ya. Kamu lawan itu keledai, kamu kalah, saudara. Tetap kamu ada kalah mati oleh gara-gara keledai. Terus kan tinggal diam saja. Ya, kan? Ego yang tersisa itu, saudara. Egomu yang tersisa itu yang seringkali kamu mau breakthrough udah jadi, saudara. Amatin deh. Keluarga kami juga sama, papi saya juga sama, saudara ya. Akhirnya makin dalam. Lost control, saudara ya. Lost control makin dalam. Ya, mungkin suatu hari nanti saya ada cerita kepada Anda ya, kalau di kelas privat ya, saudara ya. Aduh, ngeri, saudara. Lost control. Aduh, dikit lagi. Saya begitu melihat ya, sayang sekali ya. Ya, tapi tetap Tuhan berikan pemulihan buat keluarga kami ya, tapi nggak breakthrough. Tetap Tuhan berikan, saudara ya, tapi nggak breakthrough. Seperti selamat dari api, saudara. Seperti selamat dari api. Lolos tapi adalah nyaris, aduh. Semuanya udah begitu saja. Kalau saya kan breakthrough, saudara. Jas, hancurnya saya sampai serendah-rendahnya, bahkan keledai ladung saya, misui saya. Saudara, jangankan itu, saudara ya, mau jenderal polisi, jenderal tentara lawan kok, saudara. Ini cuman istilahnya, aduh, kroco, saudara ya. Siapa tak lawan, saudara. Saya ingat Daud bilang apa, anjing mati. Adalah biar aku ini cuma anjing mati. Nah, saudara ya, orang pincang misui dia, orang pincang lemparin batu sama dia, bisa disambut sama dia, bisa. Tapi apa ya, sudah. Istilahnya begitu ya, saya Daud itu. Saat itu Tuhan sayang sama kamu, saudara. Tapi nanti kita cerita yang itu ya. Hari ini kita cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang ini adalah simbol incest, kenajisan, seks ya, yang menjijikan di dalam di Jawa Barat, saudara. Anda lihat Jawa Barat itu ya lumrah ya, saudara ya. Keluarga ya, anak kandung, persetubuhan, itu lumrah, saudara. Jawa Barat itu sangat terkenal dengan itu ya. Waduh, ngeri, saudara ya. Oh, yang baik ya banyak. Cuman mitos itu memang ada di sana. Itulah mitos Sang Kuryang, saudara. Kalau yang di kelas profetik saya ajarin ya. Itulah roh-roh orang kuat, saudara. Yang di kelas apologetik juga sudah saya ajarin. Itulah penguasa di udara. Kisah Sang Kuryang itu kamu kasih makan, saudara. Dan itu merajalela, menguasai seluruh penduduk di Jawa Barat tentang seks yang najis, yang menjijikan ini. Ya, saudara. Dan itu sangat mengerikan sekali. Saudara, komunitas kita beberapa kali hampir kemasukan ini, saudara ya.
roh najis ini berapa kali, dan selalu saya berhasil ngonangin, saya tengking, saya lawan habis-habisan saudara ya, sampai orang kejang-kejang dan pokoknya saya nggak urusan saudara ya. Kalau cerita roh najis, roh ini saya paling, kenapa ini bisa merusak seluruh gerakan kita saudara. Ini kegerakan kita kasih makan, coba bayangin ya, berapa puluh orang kita aja kasih makan. Kemarin kita ada kirim paket 88 orang, bener ya, 88 anak yang kita kasih sepatu baru, tas baru, sama hoodie, jaket saudara. Yang tas ada satu donatur ya, tiba-tiba nanya kurangnya berapa, tasnya tak borong semua. Waduh, ngeri saudara, diborong semua. Amin, kurangnya 88. Duit receh. Waduh, duit receh, duit banyak ya saudara ya. Duit banyak. Kirim tas baru, bagus, tasnya bagus banget saudara. Bagus ya, murah tapi bagus banget asli kanvas saudara ya. Anda nanti mana anak itu pasti senang tuh terima tasnya itu ya, keren banget. Saya lihat aja seneng ya. Saudara, bayangin nasib orang-orang ini kalau sampai komunitas ini kita bubar gara-gara perjinan. Ini orang-orang gimana? Berapa banyak orang yang kontrakannya kita bayarin di sini, saudara? Berapa banyak orang-orang yang kita kirimin sembako tiap bulan? Berapa ribu orang yang kita kasih makan tiap hari? Kalau ada sampai roh perjinahan masuk di dalam komunitas kita, kelar semua nggak ini kerjaan? Habis, saudara, tak berbekas. Habis tak berbekas, saudara. Makanya saya sangat strict dengan masalah perjinahan ini, saudara ya. Saya sangat wanti-wanti. Saudara, kisahnya Amnon Tamar ini, ya saya mau kasih 3, sebenarnya banyak sedikitnya. 1, saudara ya, orang tua yang serampangan, saudara. Orang tua yang tidak mau ngurusi anaknya. Anak kan tumbuh sendiri kayak ayam aja, diumbar aja hidup. Ayam itu diumbar hidup, iya tapi kan sembelih, saudara. Nah, anakmu kan bukan ayam. Ya, saudara, kucing aja diumbar hidup. Ya kan kucing bukan anakmu, anakmu emang kucing, saudara. Ya kan si Oyen itu kan. Aduh, si Oyen aja dipiara. Lah ini anakmu diumbar kayak ayam, kayak bebek, kayak kucing. Orang tua ya, salah apapun anaknya, saya berapa kali selalu nasihati, Pak, jangan marah. Apapun itu anak, kalau anak itu masih di bawah 20 tahun ya, 25 tahun lah, dia ada bikin salah, saudara, itu salahmu, saudara. Kalau dia sudah lewat 25-30 tahun, dia bikin salahnya sendiri, saudara ya. Kalau nanti 25-30 tahun udah bisa bikin anak ya, salahnya dia sendiri. Tapi kalau dia di bawah usia, dia masih dalam usia sekolah ya, 25 tahun. Yang tolong chargernya di mana ya? Itu yang mengajar apa? Ini cepetan aku mati. Lupa nih, sorry ya saudara ya. Karena tadi saya pakai buat ibadah, lupa saya charge. Nah, saudara, apapun saudara ya, kalau turun bawah aja. Salahnya anakmu itu salahnya kamu, saudara. Jadi kamu harus terus saudara, nempel terus. Ya, anak saya kan sudah semuanya udah usia puber semua, saudara. Jadi saya dengan anak-anak saya itu sangat hati-hati, ya. Bukan protektif enggak, saudara. Tapi saya udah tanggung jawab. Kalau sampai dia bikin salah, itu salahnya saya, saudara. Ya, anak saya kalau yang sudah besar kan sudah tanggung jawab, sudah besar, sudah mau ini ya, saudara ya. Kita sudah mencarikan dia sudah cari kerjaan, sudah apa ya kan, udah tanggung jawab sendiri. Tapi anak saya yang 16 tahun ini, kalau sampai dia ada apa-apa, itu salah saya dan salah anak, saudara. Kamu tidak bisa salahkan anakmu. Ya, ingat-ingat. Kisahnya Amnon Tamar ini, yang salah Daud, saudara. Bukan salahnya Absalom, bukan salahnya Amnon, bukan salahnya Tamar. Salahnya Daud. Itu kan kawin itu, ya kan? Dia ngurusin anaknya. Dia cuma urusin dengan karirnya, dengan ibadahnya. Kamu keasikan ibadah, di dalam Tuhan spirit, waduh, saudara ya, doa 4 jam ke gereja tiap hari, anakmu pacaran kamu nggak ngawasin, saudara. Anakmu tiba-tiba makin narkoba, kamu nggak tahu. Orang kalau makin narkoba itu jawabannya cuma satu, saudara, karena kamu tidak ada saat anakmu membutuhkan, maka anakmu pasti pakai narkoba.
Ya, sebagian semua ya, saya sudah pernah tanya-tanya tentang saya pengen bisa pelayanan narkoba, tapi saya kayaknya bukan ininya, callingnya saya untuk pelayanan narkoba dari dulu ya saudara ya. Rata-rata anakmu pakai narkoba, satu, karena kamu tidak ada saat dia membutuhkan. Dua, waktu dia have fun, kamu tidak bersama-sama dengan dia have fun, saudara. Anakmu pengen joget TikTok, ya kamu temenin joget TikTok. Ini Pak Agus sering joget TikTok sama anak. Ini biar komandan joget TikTok sama anak ya saudara. Jangan malu, biar komandan, biar jenderal, anakmu mau joget TikTok, kamu ladenin saudara. Kalau dia joget TikToknya sama om-om, nanti kamu pusing kepalamu saudara. Serius saudara ya, serius. Ini Pak Agus ini biar udah punya anak buah banyak, joget TikTok diladeni sama dia anaknya, kamu. Kalau nggak diladeni sama om-om, pusing nanti kamu saudara ya. Ingat-ingat itu saudara ya, have fun bersama anak-anakmu, supaya anakmu jangan cari di luar, carinya di rumah, have fun di rumah. Ya ada orang lain enggak. Nah, dua saudara, masalah yang kedua saudara ya. Kalau orang berhubungan seks ya sebelum dia menikah, bagi wanita jangan kamu pikir kamu hebat saudara. Oh karena cinta aku berikan. Ya. Walaupun kamu sudah nggak gadis, kalau kamu janda sekalipun saudara, yang laki-lakinya nganggap kamu apa saudara? Ya gampang dipakai. Saudara, kalau perempuan kamu punya pacar banyak, laki-laki banyak, kamu jangan bangga, saudara. Kalau laki-laki punya pacar perempuan banyak, mungkin bisa bangga. Mau di Indonesia, mau di Eropa, sami mawon, saudara. Saya sudah belajar dari sini. Perempuan mau punya pacar banyak, perempuan laki-lakinya banyak, jangan bangga, saudara. Sama saja. Kalau lubang kunci, saudara ya, semua kunci bisa masuk, namanya lubang kunci udah dol, saudara. Iya kan? Tapi kalau satu kunci bisa masuk ke semua lubang, namanya master key. Kan begitu kan? Nah kamu jangan bodoh, anak perempuan-perempuan mau ditiduri, mau di map, mau di apa. Kamu itu cuma piala bergilir bagi dia. Setelah itu saudara ya, setelah kamu dipakai, respeknya laki-laki sama kamu hilang saudara. Setelah kamu dipakai tanpa pernikahan ya, tanpa ikatan, respeknya orang ini sama jangan terus Anda berpikir kalau Anda cinta kamu berikan seks itu, walaupun kamu udah janda sekalipun, walaupun juga butuh ya, tapi kamu akan bangga sama dia. Terus nanti dia cerita sama orang, ya itu janda enak loh, sama cerita kemana-mana, itu semua orang pikir kamu bisa dipakai saudara. Hati saudara, nggak akan kayak tiba-tiba perasaan beda aja saudara. Yang tadinya respect sama tadinya begitu merindu kamu, tiba-tiba jangan bodoh saudara, sekalipun kamu butuh ya, sekalipun. Makanya ikutin kelas apostolik, bagaimana mengatasi single, bagaimana kamu single dan kamu bisa mengatasi libidonya kamu. Ikuti kelas apostolik saudara ya, untuk para janda. Jangan gagal saudara, ini saudara, bagaimana menyalurkan libido itu dengan sehat ya, ikuti kelas apostolik. Kita ada semua kelas saudara. Ketiga saudara, sekali ada perzinahan di dalam keluarga, itu akan merusak seluruh. Saya waktu pertama usaha sendiri ya, ada seorang ini orang pokoknya memang ini sekali, ini orang kaya tapi dia pendoa saudara ya, dia yang saya pernah cerita tuh sama suaminya itu loh, dia waktu itu dia bilang pesannya cuma satu ya, Cici pesan cuma satu, jangan ada perzinahan. Saya ketawa saudara ya, ya tidak mungkin saya pendeta, ini juga yang anak buah saya semua pasti tak injili sama saya saudara. Saya cuma ketawa saudara waktu itu, nggak nyangka saudara, akhirnya ada perzinahan saudara ya. Jadi orang itu saya sama itu ya, kepercayaan saya itu ya, itu sudah meninggal ya, dia berzina saudara. Itu saya harusnya saya tegur, tapi saya tutup mata waktu itu. Saya pikir ini sales hebat saudara ya. Saya diceritain sama anak buahnya saya itu, kebetulan teman sekolah saya, sepupu saya semua ya saudara ya. Semua cerita, kok ini begini, kok ini begitu, aduh semua ya. Saya tutup mata, padahal saya sudah diwanti-wanti, jangan ke sini.
Kemarin saya cerita sama Anda atau kapan ya, saudara, kalau ada perzinahan di dalam satu keluarga, maka frekuensinya jadi beda. Kalau suami atau istri atau anak-anak ada yang berzina di rumah dan masih dalam lingkungan rumah itu, frekuensinya beda di rumah itu. Kayak kalau kamu dengar ya radio itu, terus ada kresek-kresek, nah seperti itu kresek-kresek, nggak pernah bening, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Istri yang berzina, laki-laki, suami yang berzina, atau anak-anak di dalam itu yang sudah, gitu ya, yang sudah berzina, itu selalu akan menjadi frekuensi yang berbeda di rumah tangga, saudara. Dan akhirnya akan menjadi ya dalam seluruh rumah tangga, di dalam perusahaan. Kalau kamu pilih orang-orang yang baik yang nggak suka berzina, maka perusahaan itu akan benar. Tapi kalau di dalam perusahaan, di dalam yayasan, di dalam gereja, dalam komunitas, ya isinya perzinahan, bahkan saudara yang maaf ya, di perusahaan-perusahaan yang sudah profesional pun, kita dulu kalau entertain ya, zaman saya masih kerja dulu, entertain boleh saudara masukkan ya cabo apa segala macam untuk pemandu lagu, dulu boleh. Tapi mulai diperketat, nggak boleh tulis bakmi ayam harga 2 juta, saudara. Pada bayangin nggak? Bonnya dulu kan pakai nama Nancy, Tuti, Swastika, siapa ini kan. Sekarang bonnya nggak boleh pakai nama perempuan itu, saudara. Bonnya harus diganti. Namanya bakmi ayam 500.000, ya kan. Capcay 1 juta, kepiting lemburi 10 juta. Kita kalau entertain pakai gitu sekarang. Dan lama-lama nggak boleh sama sekali. Dan akhirnya terakhir tetap itu nggak boleh. Perusahaan saja ngerti, saudara, tidak boleh memasukkan itu ke dalam reimbursement. Nah, Anda gereja, Anda yang ini keluarga masih mau main-main dengan perusahaan aja tidak berani. Dan kalau ada orang yang punya tabiat kelewatan, biasanya sama perusahaan juga nggak dipromosi. Kalau perusahaan itu benar ya. Dan saudara, saya selalu berkata ya, kalau kamu entertain orang dengan perzinahan, biasanya ujung-ujungnya juga ruwet. Tapi kalau kamu entertain orang sewajarnya, makan, kasih customer satisfaction, yaitu layanan penjualan yang baik, yaitu produk yang baik segala macamnya, maka kamu akan punya langganan yang bagus, yang pembayarannya juga bagus. Tapi kalau kamu kasih perempuan, saudara ya, biasanya pembayarannya angel, dia ruwet nanti, waduh pokoknya ruwet ya. Karena memang dasar ruwet, memang ini orang frekuensi ruwet, tempatnya orang ruwet, tempatnya setan, saudara. Tapi omsetnya gede Pak, ya terserah kamu mau pakai dengan yang ruwet-ruwet, apa mau pakai yang baik-baik. Nah saudara, terakhir saudara ya, lalu harus bagaimana? Hati-hati ya, spirit perzinahan itu nggak bisa kamu tengking, semua roh bisa kamu lawan. Kamu boleh tengking semua setan, kamu tengking saudara, pasti pergi. Kesombongan, kedengkian, iri hati, spirit apa saja saudara, intimidasi, depresi, kamu bisa tengking. Kamu nggak bisa tengking. Ya, roh orang kuatnya roh perzinahan itu saudara, roh orang kuatnya itu adalah di dalam dirimu sendiri. Semua roh ya, spiritnya itu bisa kamu tengking saudara. Kuasa-kuasa dalam roh teritorial bisa kamu tengking, kecuali spirit perzinahan saudara. Itu benar-benar kamu strict, kamu lari saudara. Takut dong Pak, bukan masalah takut, masalahnya adalah spirit itu ada di dalamnya kamu saudara. Kerasukan bukan, karena itu bagian dari hidup kita, tes suka itu. Kalau kamu tengking, artinya kamu impoten. Orang impoten aja bisa pikirannya gatel ya, saya heran loh. Ini orang katanya sudah impoten, sudah kena kanker prostat, udah impoten dan segala macam. Terus saya nanya, loh Om terus gimana caranya gitu, kenapa bisa gitu? Pakai jari tengah Pak, ujuk-ujuk saudara ya. Ujung dasarnya memang otaknya udah impoten saja, dasar otaknya nggak akan jauh dari sana. Jadi jangan ngomong sudah nggak bisa. Itu kayak kemarin tuh yang tangan buahnya nggak ada itu ya, tangannya nggak ada, kasihan. Aduh, saya kalau nyebut namanya saya nggak enak, nanti saya dicari lagi di DPO lagi tadi sama ini komandan 1. Aduh, itu tangannya 2 nggak ada saudara ya itu kan. Tapi bisa memperdaya wanita. Jangan ngomong nggak bisa. Jangan Anda meremehkan semua perzinahan. Mau dia impoten lah, sudah tua, kakek nenek, udah. Aduh saudara, bahkan mayat aja bisa ditidurin kok saudara. Kalau kamu udah jahat, mayat aja ditidurin kok. Itu kan nabinya si Ono itu kan udah tidurin mayat itu.
Ya kan? Spirit itu kan kan itu ada di dalammu, dan harus kamu yang lari, harus kamu yang terus jaga hidupmu benar-benar. Jangan kasih celah sedikit pun. Jangan ada kakak adean, diingat-ingat saudara. Oh, ini kan abang aku, ini kan adik kau, ya bullshit pret, gituin aja saudara, keras-keras saudara ya. Di depan orang lain sekalian biar malu. Jadi kita tahu diri, selesai ya. Ingat-ingat saudara, kita jaga komunitas kita sungguh-sungguh, karena roh ini ya akan merasuk sampai ke dalam. Roh lain bisa kita lawan saudara, tapi roh perjinan ini masuknya pelan sekali, tiba-tiba habis komunitas kita saudara. Wah, semuanya berzina, pengurusnya, semua aktivisnya berzina, habis kita semua saudara. Makanya Tuhan kasih saya hikmat yang luar biasa tentang perzinahan ini. Ya, saya sangat berhati-hati sekali dan saya sangat keras sekali saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.